Hai, Offside, Bang Bill bersama perempuan pemarahan. Kak Lani pemarahan ya? Enggak. Lani Oentu. Lani Anggriani Ointu. Anggriani Oentu. Oentu itu marga dari mana? Marga dari ayah. Ayah. Ya tapi Bapak. Ya ayah bapak lah. Marga dari dari mana ya? Gorontalo. Oh, Gorontalo. Dan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Dengan Menir Oentu ada hubungan? Oh ada tentunya. Kalau sama marga itulah bedanya kita yang orang Sulawesi dengan orang Jawa, toh? Apa? Kalau Sulawesi itu kan sama kayak Medan, Sumatera, punya marga, jadi bisa mengidentifikasi orang. Oke. Oh itu berarti masih keluarga. Biarpun tuh keluarga mungkin keluarga jauh atau apa, tetap bilang keluarga karena sama marga. Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara. Belakangan tensi agak naik gara-gara data pemilih. Saya mau preteli beliau. Karena pertama ya, komisioner ya. Yang kedua perempuan. Emang kenapa ya kalau perempuan? Ada apa dengan perempuan? Sama saja. Nanti beliau jelaskan itu. Kak, aku panggil Kak Lani ya supaya ini podcast dia offside. Jadi pembahasannya memang kadang-kadang di luar jalur. Jadi minta maaf duluan. Kalau udah nggak sanggup bisa lempar handuk atau pintu terbuka. Saya di ruangannya beliau untuk bincang-bincang terkait pribadi dan juga kenapa akhirnya berorientasi sebagai penyelenggara pemilu. Sebelumnya di mana, Kak? Sebelum di KPU. Yes. Kalau sebelum KPU di PU. Nggak ada K? Nggak ada K-nya. Okay. Itu bedanya. Oke. PU itu? Pekerjaan umum. Pekerjaan di situ umum. sebagai konsultan. Ya, sebagai konsultan. Okay. Kenapa konsultan PU terus larinya ke penyelenggara? Sebelumnya juga sudah terlibat sebagai penyelenggara. Oh, gitu. Sebelum konsultan juga sebagai penyelenggara. Waktu itu masih karena kita sempat stay di luar. Yeah. Jadi kebetulan ada kesempatan. Di luar sebagai, maksudnya di luar lah, di luar Indonesia. Kira-kira. Oh, gitu. Saya kira di luar. Di luar ini kan banyak ada. Ya, seperti offside ya, jaga-jaga di luar. Jadi kebetulan sempat di luar, kemudian ada kesempatan ada apa ya, perekrutan PPLN juga ya. PPLN artinya Panitia Pemilihan Luar Negeri. Oke. Itu kalau di Indonesianya tingkat sama apa itu? seperti tingkat PPK ya kali. PPK ya, iya. kecamatan ya gitu ya. Oke. Cuma memang beda di pendapatan. Oh gitu, lebih besar di sana? Ya, iya. Oh gitu, karena mata uang atau karena mata memang uang, currency rupiahnya juga memang agak sama dengan setingkat KPU Kabupaten Kota. Kira-kira tapi begitu. tetap lebih enak jadi komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara. Ada plus minusnya. Oke. Ya banyak plus minusnya. Tapi basis masanya kan banyak. KPU di bawah asuhannya provinsi kan, KPU Kabupaten Kota, PPK, sampai ke nanti KPPS. Ya. Kira-kira begitulah. Apa yang bisa diandalkan dari seorang Lani sehingga dia itu memang pantas menjadi komisioner di KPU? Ini pertanyaannya agak-agak susah ini kalau Harus soal diandalkan. Kalau persoalan-persoalan begini yang pasti sebagai penyelenggara modal utama pasti satu, integritas. Ya, Anda juga kalau salahnya, panggil Bang Bill ya. Entah apa di sini. Saya kan masih adik, jadi panggil adik Itu Bill. kunci utama ketika teman-teman ikut seleksi. Jujur tentunya, kemudian ya yang pasti harus lulus tes CAT. CAT. Apa CAT? Komputer Asis apa ya? Tes. CAT. Jadi Anda yang kepingin menjadi penyelenggara pemilu, baik KPU atau Bawaslu, harus ikut seleksi ujian lewat komputer. Nggak lolos, biar Anda anaknya siapa, nggak ada urusan. Yeah. Aku mau bicara soal integritas sama beliau. KPU ini paling terkenal dengan penyelenggara yang tidak sedikit di DKPP, kan? Dalam artian mendapat masalah di Dewan Kehormatan karena soal kesalahan teknis atau mungkin juga ada unsur kesengajaan yang merusak keadaan. Kak Lani melihat sebenarnya apa sih yang nggak kuat di KPU itu sehingga banyak orang yang punya masalah?
Yang nggak kuat itu dari segi apa? Sebenarnya teman-teman KPU itu sudah diikat bekerja sesuai dengan mekanisme. Ada aturan yang ada, yang memang itu harus diikuti, dipatuhi. Cuman memang kadang-kadang ya seperti temanya kita kali ini, offside. Kadang-kadang banyak yang offside dalam kebijakan dan terutama misalnya kalau ada yang ketuk pintu ruangan. Pernah diketuk pintu nggak sama? Selalu, pintu ini selalu diketuk oleh siapapun. Termasuk dari pihak-pihak yang punya kepentingan secara politik untuk memanfaatkan di pemilu kemarin 2019 ada nggak? Pemilu kemarin caleg atau apa? Ya, ini kan namanya juga kita di KPU ya. Semua hadir di sini. Aku mau langsung spesifik nih. Segala macam ada di sini. Aku mau langsung spesifik. Kalau mereka yang kebetulan punya kepentingan untuk memenangkan pertarungan, padahal dia bisa saja secara administratif bermasalah, atau mungkin dia kalah, tapi dia kepingin menang. Dia mau pakai KPU. Apa sih yang dia pakai ke KPU dan bisa nggak KPU itu dipakai? Dipakai dalam tanda dalam arti melakukan tindakan yang tidak sesuai. Pikir kita itu sudah sangat jelas diatur oleh aturan yang ada ya. KPU tidak bisa lagi mau dipakai kemudian harus memenangkan calon A contoh kan, atau mungkin Bung Bil suatu hari nanti pengen jadi caleg atau pengen jadi wali kota, kemudian ternyata suaranya di bawah sekali, kemudian meminta tolong kepada KPU, tentunya tidak bisa. Jelas tetap tidak bisa karena kita juga diancam. Ada pasal-pasal yang memang bahkan bisa dipidana. Tapi faktanya di pemilu 2019 kemarin banyak yang kemudian jatuh. Ya, kalau faktanya ada, mungkin kita bicara oknum ya. Mereka sudah tahu secara tegas, secara sudah. Teman-teman penyelenggara saya pikir juga harus paham aturan main yang ada. Aturan yang ada memang harus kita taati. Kalau kemudian ada yang offside, ya bisa jadi kita bilang oknum. Karena mungkin itu integritasnya itu nggak ada, gampang tergoda oleh bujuk rayu. Padahal itu cuma 1-2 hari selesai. Potensi nggak misalnya ada orang membujuk dan berpotensi lolos dalam artian saat ini tindakan sekarang ini apa sih yang bisa lagi ditutupi? Semua langsung hari ini saya di podcast oleh Bang Bil kan. Semua berita-berita bahkan hasil kan, ini kalau bicara teknis kepemiluan, biasanya kan soal hasil itu semua kan langsung tayang semua. Semua langsung ada di media. Teman-teman bisa lihat sekali ini apapun apa yang ada, hasil si A, si B, si C itu bisa langsung kita tahu sekejap mata setelah hasil. Kira-kira begitu ya. Kalani ingin menggarisbawahi bahwa sulit sekali, bahkan hampir tidak bisa terbuka potensi-potensi pelanggaran atau oknum misalnya KPU yang mencoba untuk mengiyakan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu atau oknum tertentu yang kepingin memenangkan pertarungan dengan cara yang tidak baik. Tertutup sama sekali. Sudah sangat tertutup sekali sebenarnya. Kalaupun bisa dilakukan pasti ketahuan. Ya, kalaupun ketahuan coba lihat. Makanya dengan buktinya dengan sidang-sidang putusan DKPP ini kan termasuk Bawaslu juga yang melakukan pengawasan. Apa sekarang yang bisa yang tidak bisa kita lagi tutupi ini kan semua serba terbuka. Di Pilkada 2020 apa yang menurut Kak Lani menjadi sangat kekhawatiran yang sangat tinggi terkait masalah-masalah yang kan ada mosi tak percaya terhadap penyelenggara. Memang kalau politik ini Pilkada ini soal trust. Trust terhadap penyelenggara juga. Nah, kami sebagai penyelenggara tentunya harus berupaya masyarakat bahwa kami bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Ini kan kita bicara soal trust ya. Bagaimana nanti masyarakat juga bisa percaya kami bahwa kami memang lembaga yang benar-benar kompeten untuk melaksanakan pilkada tanpa disusupi oleh kepentingan apapun. Serius? Yakin? Lembaganya iya, tapi kalau kemudian oknum-oknum komisionernya? Langsung akan kami tindak lanjuti. Pasti ya, kita lihat aja lah hari ini kan berapa persentase sekarang di DKPP akibat ulah oknum-oknum yang bekerja di luar dari pasca pemilu 2019 kemarin ada nggak jajaran yang menurut Kak Lani kalau di Sulawesi Utara sampai saat ini tidak ada. Di luar iya ada. Bahwa diproses di DKPP ada ya. Banyak. Tapi akhirnya direhabilitasi karena dianggap atau gimana? Atau ada yang divonis? Ada yang memang langsung diberhentikan. Diberhentikan di Sulawesi Utara maksud saya. Kalau di KPU Sulawesi Utara sampai saat ini tidak ada.
Kalau di luar dari Sulut, iya. Ya, tentu banyak gitu. Apalagi berkaitan dengan kebijakan, termasuk soal anggaran, penggunaan dan anggaran tentunya, kayak gitu. karena memang sekarang anggaran saja kami sudah terbuka. Kemarin ketika sebelum COVID, sempat kita laksanakan festival anggaran. Sebenarnya dari situ, teman-teman publik juga kan bisa langsung melihat sesuatu anggaran-anggaran yang ada terkait nanti penyelenggaraan Pilkada di 2020. Itu lugas, transparan, dan prinsip-prinsip akuntabel juga berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kita lebih spesifik di soal tahapan Pilkada ini, Kak. Lani Oen itu agak marah-marah kemarin terhadap Bawaslu yang menemukan angka-angka fantastis terhadap data pemilih yang dianggap temuan Bawaslu bermasalah. Anda bilang, ini Bawaslu ya kalau ada temuan kasih tahu dong sama kita by name by address. Sebelum dijawab ke situ, aku juga mau cari tahu juga sih di podcast ini, mungkin mewakili lah. Kenapa sih KPU nggak perlihatkan by name by address data-data pemilih kemarin forum AKWK yang secara komprehensif, bahkan dari itu kebijakan dari RI. Masalahnya di mana sebenarnya? Sebenarnya tidak ada masalah. AKWK itu memang masih masalah dong, kami nggak dikasih sama teman-teman KPU. Nih, jadi harus diperjelas juga, ini sebenarnya bukan marah-marah. Ini biasa lah ya kalau memang ini jadi bagus juga sebenarnya kepada kami bahwa Bawaslu juga memberikan temuan-temuan. Selama temuan-temuan itu valid, ada by name by address. Kemarin juga banyak disampaikan, Bulani itu identiknya dengan by name by address. Bukan persoalan itu, karena kita bicara memang harus datatif. Ya kan? Ini persoalan data pemilih. Karena mengurus data pemilih itu unik. Sangat unik, karena data pemilih itu dinamis. Ya kan? Tiap hari ada yang pindah, ada yang meninggal. Pada saat proses pencoklitan juga kemarin, AKWK itu kan masih berupa lembar proses oleh teman-teman PPDP. Di AKWK itu isinya cuma ada 3 sumber data. Pertama dia dari DP4, kemudian DPT, dan DPT pemilu terakhir ya, kemudian DPK. Dan Bawaslu juga sudah punya itu. Iya kan? Bawaslu juga menerima. DP4 ada, DPT-nya ada, DPK juga ada. Apa yang enggak clear sebenarnya kan? Semua ada. Bawaslu punya, kita punya ada. Nah, bukan kebetulan. Teman-teman PPDP itu kemudian yang hasil itulah KWK itu dibawa ke lapangan, lapangan pencoklitan, memutakhirkan elemen-elemen data. Jika kemudian ada yang tidak sesuai, itu langsung dibetulkan. Atau proses MS, TMS. Ada orang yang meninggal kayak kemarin kan, ada bilang, ternyata proses sinkronisasi KPU itu tidak berjalan. Ternyata masih banyak orang-orang yang meninggal di situ. Kan kira-kira bahasa-bahasa. Jadi harus juga perlu dijelaskan bahwa proses sinkronisasi oleh KPU RI itu bukan persoalan kita kemudian langsung men-TMS-kan, tidak bisa. Karena sinkronisasi itu hanya ada 3 cara. Pertama dia menambahkan pemilih pemula, kemudian mencatat pemilih baru, dan kemudian memutakhirkan elemen data. Jadi saat sinkronisasi selesai itu diturunkan pada kami. Nah, inilah menjadi dasar teman-teman PPDP baru memulai proses coklit, memutakhirkan kan. Memutakhirkan proses pencoklitan, pencocokan, dan meneliti. Jadi ketika datang, teman-teman PPDP langsung melihat kesesuaian dokumen kependudukan yang ada. Kalau memang yang bersangkutan sudah meninggal, baru di-TMS-kan. Banyak memang laporan. TMS tidak memenuhi syarat. Karena memang banyak di situ, di DP4 yang kami terima, memang nama-nama yang sudah meninggal, itu ada di DP4, dan sumber datanya jelas. Tentunya orang DP4 ini harus diklarifikasi. Dia data pemilih potensial yang diberikan oleh pemerintah kan, kepada penyelenggara. Karena memang dia ada di DP4, jelas, tentunya itu harus kami datang, tetap kami masukkan sebagai di AKWK. Nanti proses pemutakhiran data pemilih lewat coklit oleh teman-teman PPDP baru didapati. Bu, ternyata aku tak kita Bapak, sorry pakai bahasa Manado ini. Nggak masalah. Ternyata ini keluarga ini, tapi ini saudara ini sudah meninggal. Nah, itulah proses yang dilakukan oleh teman-teman PPDP. Nah, terus apa sih yang ditutupi dalam hal AKWK yang kemudian Bawaslu agak marah juga sih? Marah dalam tanda kutip. Makanya sebenarnya tidak ada yang ditutupi. AKWK itu kita juga menjaga kerahasiaan data pemilih yang ada di dalam. Karena di dalam situ ada memuat NIK, ada nama, ada alamat. Dan lembaga penyelenggara seperti Bawaslu memang nggak bisa terima itu. Karena Bawaslu juga kan sudah punya sebenarnya. Kalau memang teman-teman Bawaslu juga coba membuat formula yang sama. Toh isinya AKWK itu kan apa?
DP4, Oke. DPT. Tapi yang tetap lebih upgrade dan yang punya wewenang serta kapasitas yang lebih tinggi kan ada di KPU. Sama-sama. Bawaslu juga punya upgrade data yang terbaru. Saya pikir itu. Ya, tapi semua itu ada di KPU juga yang ujung-ujungnya harus Bawaslu koordinasi. juga punya. Tidak juga. KPU punya data itu secara komprehensif. Bawaslu bermohon untuk dapatin itu. Nah, KPU tidak memberikan kepada Bawaslu dari tingkat nasional. Ya, tentunya. Nah, akhirnya di lapangan kesulitan loh teman-teman PPDP. Saya pikir gini, proses pengawasan dilakukan oleh teman-teman PPDP juga bekerja saat coklit itu kan kalau memang bisa, ya kita kerepotannya gini kok, Kak. Memberikan arahan kepada teman-teman di bawah bisa berjalan bersama-sama, Sulitnya di situ, bersama-sama. teknisnya di situ. PPDP itu per TPS. Petugas pemutahiran data itu per TPS. Yang mengawasi itu cuma Panwas Kelurahan. Panwas Kelurahan cuma 1 orang. Ya, TPS ada sekian TPS di dalam satu kelurahan. Kita mau awasi di TPS yang 5 misalnya. TPS 6, TPS 7, TPS 8, siapa yang awasi? Gitu ya. Kan gitu problem teknis nih. Nah, sehingga itu pengawas kami di tingkat kelurahan itu butuh data dari PPDP yang ujung-ujungnya mau ambil dari PPS yang di tingkat kelurahan juga, panitia pemungutan suara kan di PPS. Begitu minta ke PPS, PPS juga bilang, "Tunggu, PPDP yang di sana belum share." Jadi memang ada data-data yang kemudian kita tidak sinergi. Sementara tuntutan permohonan dari atas, mana laporan hari ini? Ya, PPS menunggu data dari PPDP. PPDP juga mungkin dari 10 TPS baru 3 yang setor, 7-nya belum. Ya kan? Nah, Panwas Kelurahan minta ke PPS, nggak bisa minta ke PPDP. Bukan nggak bisa minta, karena kadang-kadang biar lebih komprehensif ya mintanya ke PPS. PPS nunggu PPDP. Hal-hal teknis ini yang kadang-kadang jadi masalah. Sehingga itu kita butuh, kemarin data AKWK itu juga komprehensif yang diberikan kepada pengawas kelurahan. Nah, pengawas kelurahan karena nggak punya basis data, menunggu PPS. Jadi sebenarnya kami ini awasi PPS punya kerja atau menunggu kerjanya PPS hasil dari PPDP. Itu problem teknis. Aku bukan mau bilang bahwa ini masalah di KPU atau di Bawaslu, tapi situasinya begitu. Tapi mungkin begini, kan ada Panwasjam, selain PKD ya. Kita hitung PKD, Panwas PPS, Kelurahan ya. Ntar dulu, kalau di tingkat kelurahan apa namanya? Panwas Kelurahan. Atau istilahnya di undang-undang itu PKD, Panwas Kelurahan atau Desa. Oke. Kemudian ada Panwas Kecamatan. Oke. Ini ya harus di Sulawesi Utara 15 kabupaten kota ya. Kami kan menerima laporan juga. Apa setiap tahapan proses pencoklitan kemarin teman-teman PPDP itu bersama-sama dengan PPDP? Tidak. Jawaban teman-teman PPDP iya bersama-sama. Yang itu tadi. Pertimbangan bahwa jumlah PKD-nya cuma 1 di desa. Sedangkan dalam satu desa jumlah TPS-nya berbeda-beda. Di Tomohon kami kemarin, Talaut kemarin, itu laporan dari 2 kabupaten kota itu bahwa mereka sama-sama dengan PKD. Kalaupun PKD tidak turun, ada Panwascamnya. Bahkan sekretariatnya turunnya sama-sama. Makanya laporannya itu agak berarti kalau Talaut dengan, ini contohnya, Talaut dengan apa waktu itu Tomohon. Tomohon itu bahwa semua PKD bahkan yang tidak diawasi itu 0. Semua diawasi. Berarti memang proses pengawasan di lapangan itu full. Berarti dan juga kota yang Panwas, coba gini, TPS di Manado misalnya ada 900-an kan? Ya. Ada 900-an. Panwas Kelurahan itu cuma 87 orang. Panwas Kecamatan itu cuma 33 orang. Staff-staffnya bagaimana? Staff-staffnya itu tetap nggak mau sampai. Jadi kan di kecamatan paling cuma 5 orang.